Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat Zawiyah Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Tadabbur Ramadan wal Id Karim Track, kita akan membahas tentang sejarah singkat salat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melaksanakan sholat tarawih ini, Rasulullah tidak mengajak. Di dalam Sahih Bukhari dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyam atau sholat malam di Masjid Nabawi, dan kemudian beberapa dari sahabat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bermakmum di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hingga telapak beliau itu bengkak. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lima tasna hada ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan engkau Rasulullah telah diampuni dosamu dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari pertanyaan Sayyidah Aisyah tersebut, afa aku na'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan kemudian di sana dikisahkan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirati illa a'taha iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Bahwa di setiap malam ada satu waktu di mana jika seorang hamba memohon kepada Tuhannya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka Allah akan mengabulkannya. Maka ini adalah awal dari disunnahkannya sholatul qiyam, yaitu salat malam, yang kemudian nanti ketika itu di malam yang terakhir, di sini dikisahkan di dalam Sahih Bukhari bahwa dari riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam melaksanakan sholat di dalam masjid. Fasalla bi sholatihi nasun. Dan kemudian para sahabat ada yang mengikuti di belakang Rasulullah, bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian thumma shalla minal qabilati fakathurun nas. Karena kemudian berita bahwa Rasulullah melakukan sholat tersebut kemudian diikuti banyak sahabat yang datang di malam-malam selanjutnya. Tsumajtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ah. Mereka berkumpul entah itu di malam yang ketiga atau malam yang keempat dari bulan Ramadan. Dan di sini dikisahkan terjadi sekali, dua kali atau tiga kali saja. Bi sholatihi qiyamu Ramadan fil masjidi fasallau bi sholatihi marrataini aw thalathan. Jadi sahabat mengikuti berjamaah di belakang Rasulullah, salat malam Rasulullah tersebut itu dua atau tiga kali. Dan kemudian Rasulullah tidak hadir lagi. Karena kenapa tidak hadir? Agar Rasulullah khawatir bahwa salat malam ini, salat tarawih ini kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Jadi ini rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau bercerita, kumna ma'a Rasulillah, kami sholat malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, lailata thalathin wa ishrin, di malam ke-23, ila thuluthil lail, hingga sepertiga malam. Kemudian kami kembali sholat di malam ke-25, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Kemudian kami sholat bersama beliau di malam ke-27 hingga pertengahan malam. Kemudian kami sholat bersama beliau di malam tadi 25, sekarang 27, hatta dhananna alla nudrikal falah wa kunna nusammiha al falah wa antum tusammuna as-sahur, hingga kami khawatir kami tidak sampai makan sahur.
Gitu. Jadi saking lamanya salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 4 malam di sana, ada 4 malam ganjil. Dan kemudian ini di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah tidak menghadiri lagi. Di masa Sayyidina Umar dikisahkan di sini dari riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di masa kekhalifahan beliau di suatu malam beliau datang ke masjid dan beliau menemukan orang sholat sendiri-sendiri, terpisah-pisah. Akhirnya Sayyidina Umar berinisiatif untuk mengumpulkan orang-orang yang sholat malam sendiri-sendiri itu, dikumpulkan bersama di bawah satu imam. Di bawah satu imam. Kemudian Sayyidina Umar melakukan hal itu, akhirnya menjadi sunnah dari Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan di sini, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Jadi saya melihat, saya berpandangan seandainya mereka ini yang sholat sendiri-sendiri ini dikumpulkan di bawah satu imam yang memimpin, itu lebih baik, kata Sayyidina Umar. Maka ini kemudian disebut ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Kemudian Sayyidina Imam As-Suyuti mengatakan fasammaha bid'atan. Sayyidina Umar menyebut sholat yang beliau kumpulkan tadi, sholat malam yang asalnya sendiri-sendiri digabung menjadi satu, dan itu 20 rakaat. 20 rakaat dari Rasulullah yang 8 rakaat dijadikan oleh Sayyidina Umar 20 rakaat dan berjamaah. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan sholat tarawih, dan beliau mengatakan ini sebagai bid'ah, yaitu bid'ahnya Sayyidina Umar. Bid'ah yang bagaimana? Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa bid'ah di sini terbagi 2 menurut Imam Asy-Syafi'i. Bid'ah apa? Bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Maka maksud dari Sayyidina Umar di sini adalah bid'ah hasanah, yaitu sholat tarawih 20 rakaat dan kemudian ini berjamaah. Jadi itu sudah terjadi kesepakatan dari kalangan para sahabat, para kalangan fuqaha di masa-masa setelahnya bahwa tarawih itu 20 rakaat. Ini juga Sayyidina Is ibni Abdissalam mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5, yaitu menjadi hukum yang 5, yaitu ada yang mubah, ada yang halal, haram, dan seterusnya ada 5. Itu pembagian dari bid'ah. Dan contoh dari bid'ah yang hasanah, bid'ah yang disunnahkan, yang hukumnya sunnah adalah sholat tarawih. Maka inilah awal mula dari sejarah sholat tarawih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama sholat, kemudian diikuti tanpa beliau memerintahkan, dan kemudian karena sering diikuti, Rasulullah kemudian tidak lagi sholat malam di masjid karena khawatir sholat tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk dari rahmatnya Rasulullah. Kemudian di masa Sayyidina Umar berinisiatif untuk mengumpulkan di dalam satu jamaah yang dimana rakaatnya ditambah menjadi 20, dan itu sunnahnya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, dan itu yang disepakati oleh para sahabat, kemudian turun-temurun sampai kepada sekarang. Maka jika ada yang melakukan 8 rakaat, silahkan. Itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lebih mengenal Rasulullah adalah Sayyidina Umar. Kemudian beliau melakukan 20 rakaat dikumpulkan menjadi satu, dan itu turun-temurun sampai sekarang. Jadi kalau ada yang melakukan 8 rakaat, silahkan. Yang melakukan 20 rakaat, silahkan. Dua-duanya benar, dua-duanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah adalah yang tidak sholat tarawih. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita dalam kecintaan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan secara batin, tanpa harus mengurangi sedikit pun dari kecintaan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.